wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pendek 02, Bapak Suherman SPDPD. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan guru SD Negeri Pendek 02. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa bermujahadah, bisa bertemu dalam rangka kegiatan yaitu aksi nyata diseminasi budaya positif. Itu untuk melengkapi tugas dari saya TGB Angkatan 10 di Kabupaten Brebes. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya pada acara siang hari ini. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir. Marilah untuk membuka acara ini pada hari ini sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri Pendek 02 kepada beliau Bapak Suherman. Saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la yang saya hormati Bapak Pustiara SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10 yang akan melaksanakan aksi nyatanya di SD Negeri Pendek 02, dan tak lupa Bapak Ibu peserta seminar aksi nyata dari diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Pustiara yang saya hormati pula. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita bisa berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, karena nikmat sehat adalah nikmat yang paling mahal dan luar biasa, karena tanpa sehat kita tidak bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Tak lupa salawat serta salam, semoga salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar, junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas undangan dari Pak Pustiara yang pada kegiatan hari ini akan memberikan aksi nyata mendiseminasikan budaya positif yang di SD kita. Yang mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah pengetahuan dan bisa berbagi praktik baik. Itu yang utamanya. Yang mudah-mudahan yang baiknya nanti kita contoh dari beliau apa yang akan disampaikan beliau, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkannya di sekolah kita sendiri, karena budaya positif ini sungguh luar biasa manfaat dan dampaknya bagi anak didik kita. Karena pembentukan karakter itu dimulai dari kegiatan budaya positif ini yang akan kita terapkan, karena namanya budaya positif itu banyak sekali bentuknya. Ada yang berupa religius, ya, kemudian budaya positif yang berupa wawasan lingkungan dan sebagainya. Dan tentunya tiap sekolah itu beda-beda, ya, beda karakternya, anak-anaknya, guru-gurunya, dan tentunya diterapkannya juga berbeda-beda. Tidak semuanya se-Indonesia atau satu kecamatan budaya positifnya seperti itu semua. Tentunya berbeda-beda. Yang akan dilaksanakan di sekolah kita tentunya
juga harus berbeda dan harus punya tujuan. Itu tujuannya misalkan untuk meningkatkan terbentuknya karakter budaya disiplin misalkan, itu bisa salah satu contoh. Yang mudah-mudahan nanti akan kita dengarkan dan simak dari apa yang akan dijelaskan oleh Pak Kusdiara ini, bisa kita terapkan dan bisa tertanam di benak kita dan nanti bisa kita aplikasikan di sekolah kita, dan mudah-mudahan anak didik kita ini menjadi anak didik harapan kita semuanya. Dan tentunya dalam program guru penggerak ini yang utama memang kegiatannya banyak sekali Pak. Jadi yang jelas Bapak Kusdiara ini harus jaga-jaga kesehatan karena banyak sekali ada online-nya, LMS, belum ada rumah karya, tugasnya banyak. Jadi yang utama sehat di rumah. Nah, yang kedua baru berusaha apa yang ditugaskan itu dilaksanakan dan kemudian tentunya diaplikasikan dan berbagi dengan teman sejawat. Dan nantinya mudah-mudahan guru penggerak kita ini bertambah. Nanti kedepannya nanti kalau ada guru penggerak, Bapak Ibu semuanya silakan mengikuti program guru penggerak ini. Karena dalam guru penggerak ini banyak sekali manfaatnya. Selain dapat golden ticket, bisa mengikuti PPG secara langsung ya, kemudian bisa menjadi kepala sekolah, bisa menjadi pengawas ya, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali ilmu yang bisa kita timba ya, atau bisa kita ambil dari program ini. Itu saja yang bisa sampaikan. Tentunya saya sebagai kepala sekolah, pimpinan sekolah ini sangat mendukung acara yang akan disampaikan oleh Pak Kusdiara ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dan juga masukannya kepada saya terutama. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama sehingga nanti kedepannya SD Perguruan 2 itu semakin maju dan anak-anak didik kita juga semakin berkembang. Kiranya itu kita lanjut untuk selain memperhatikan untuk lanjutkan untuk pemaparan budaya positif. Mudah-mudahan nanti apa yang akan saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua guru SD Negeri Pende 02. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan atau termasuk tugas saya sebagai CGP Angkatan 10, yaitu membuat aksi nyata diseminasi budaya positif. Elaborasi pemahaman budaya positif. Konsep utama budaya positif adalah yang pertama disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol, dan kelima keyakinan kelas, dan keenam segitiga restitusi. Nih, yang akan kita nanti bahas satu persatu. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu setuju apa tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu setuju apa tidak? Tidak. Oke. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang tidak. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan kita akan bahas ya. Nanti untuk yang ketiga, penghargaan dan peringatan motivasi belajar, itu nanti akan kita bahas, kita ulas di slide berikutnya. Nah, disiplin positif dari nilai kebajikan universal, ya, perubahan paradigma, ya, kegiatan kepalan tangan. Ini ada kayak semacam ini ya, A dan B
Nah, misalkan teman Anda, teman saya ini berarti Bapak dan Ibu, nanti bisa kita praktekkan. Nah, coba ambil cari kertas, Pak Ip, ambil cari kertas Pak Ip, atau Bu Rina boleh ya. Kertas itu ya, Bu Rina sudah pegang kertas, ya. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda. Coba Bu Rina menuliskan sesuatu yang sangat berharga bagi Bu Rina. Nah, boleh menuliskan apa saja, ya. Kemudian ya, genggam benda yang atau tadi kertas yang sudah dituliskan tersebut, ya. Dengan segala daya buatlah di sebuah kepalan, salah satu kepalan tangan kanan atau tangan kiri terserah, ya. Oke, sudah ditulis Bu Rina? Sudah, terima kasih ya Bu Rina ya. Nah, kemudian teman B itu boleh Pak I, boleh Bu Aang di sini ya. Mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara meminta untuk memberikan benda tersebut. Bisa nggak? Dengan cara membujuk apa? Contoh Bu Aang, silahkan Bu Aang. Di genggam itu ya Bu Rina. Nah, ini coba Bang bujuk supaya ini kan sesuatu yang berharga bagi Bu Rina kan. Nah, coba Bu Aang bujuk supaya bisa dibuka atau diambil benda tersebut. Boleh ya, sedikit aja. Dirayu, kemudian dirayu segala macam cara, diiming-iming apa diapa? Nanti dikasih, saya kasih Coba Pak I, dengan kata-kata apa biar itu bisa terbuka Pak I? Ibu, boleh saya minta ditukar dengan yang lain, Motor, mobil misalkan itu. dengan yang berharga lagi, misalkan apa ya? Perhiasan. Kita masih mempertahankan sesuatu yang dianggap berharga bagi Bu Rina, ya kan? Berarti kita mempunyai sebuah keyakinan, ya, bahwa kita yakin bahwa sesuatu yang ada pada diri kita, ya, sesuatu yang mungkin berharga bagi diri kita, ya, itu tidak akan tergoyahkan walaupun dengan bujuk rayu apapun, ya, diiming-iming dengan mungkin tadi perhiasan, ditukar dengan motor, mungkin itu tidak akan ada artinya dengan apa yang ada atau yang berharga yang tadi Bu Rina tuliskan, ya, itu. Ya, berarti kembali kepada keyakinan, ya. Oke. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan versus kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini perubahan dari paradigma teori kontrol. Ya, kemudian berikutnya nih, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kira bisa nggak? Berpandangan dengan kita? Tidak bisa kan? Setiap orang memiliki pendirian masing-masing. Ya. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, mungkin kita hanya bisa memahami orang lain, karakter orang lain, tapi suruh sama dengan kita nggak bisa. Kita memaksakan orang lain sama dengan kita nggak bisa, betul kan? Nah, berarti kita hanya bisa memahami. Nah, misalkan saya memaksakan pada buah harus seperti ini, seperti apa yang dimau saya, itu sekarang nggak bisa. Ya, kita hanya memahami, dan bisa memahami tentang buah seperti apa, bang karakternya seperti ini, ya. Jadi kita penerapan kepada murid pun sama. Kita sekarang tidak bisa memaksakan murid apa yang kita inginkan, ya. Misalkan si ini kalau anak ini turun seperti ini, sekarang nggak bisa, beda dengan zaman kita sekolah dulu. Ya, nah kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dan semua perilaku memiliki tujuan. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Contoh misalkan, ketika anak membuang sampah sembarangan, misalkan, ya, wah kita menurut itu, wah ini salah, langsung menghukum anak karena berbuat salah. Nah itu paradigma sekarang tidak seperti itu. Ya, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, mungkin anak itu ya pada saat itu
ada sesuatu hal kenapa dibuang sembarangan. Mungkin karena terburu-buru atau apa. Kita tanyakan dulu, ya. Kita tanyakan dulu kepada, tidak boleh kita langsung mengambil hukuman kepada anak seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya ada yang bisa mengontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya. Jadi paradigma itu orang lain bisa mengontrol saya, ya. Tapi sekarang tidak bisa, ya. Hanya pada diri sendiri bisa mengontrol sendiri, seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Kalau dulu kan kita hanya kepada anak hanya apa ya namanya memerintah, contoh catat buku ini. Sekarang kan guru nggak mau dan sebagainya karena ada alasan dan sebagainya. Nah itu paradigma yang berbeda. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, ya. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir model berpikir menang atau kalah. Model berpikirnya menang dan menang, ya, tidak ada menang dan kalah di sini, ya, untuk perubahan paradigma baru. Nah, kemudian ini teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser, ya. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ini makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, ya. Jadi belajar kontrol diri dengan menggali potensi dari diri kita sendiri. Jadi apa yang ada pada diri anak kita gali, ya. Kita kita cari tahu, ya. Kita cari tahu anak itu potensinya di mana, ya. Anak itu potensinya apa, ya. Kita tidak memaksakan bahwa misalkan anak senang dengan olahraga, kita anak kemudian dipaksakan untuk senang kesenian, kayaknya susah kan? Nah itu tidak bisa lagi seperti itu. Kita harus bisa menempatkan diri, ya, mengontrol diri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini ada teori motivasi, ya. Teori motivasi itu ada 3, ya, untuk menghindari hukuman, untuk mendapat imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Nah, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah model berpikir menang-menang, ya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini ada 5 posisi kontrol. Ya, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti kita lihat dari 5 posisi kontrol itu kita berada di posisi yang mana, seperti itu, ya. Apakah di penghukumkan, apakah di pembuat rasa bersalah, apakah di sebagai teman, pemantau, atau manajer. Dan kemudian bawahnya ada segitiga restitusi, yaitu dari segitiga restitusi ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan, ya. Kemudian yang terakhir, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ya, itu mengenai disiplin positif menurut Dr. William Glasser. Nah, apa makna dari disiplin? Ya, disiplin berasal dari bahasa Latin, ya, disiplina, ya, yang artinya belajar, ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid Socrates dan Plato, ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Kemudian namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata
disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai pencapaian suatu tujuan mulia. Ini makna dari kata disiplin. Ya, disiplin ya, kita bahas tentang disiplin, makna disiplin. Ya, disiplin itu diartikan di sini tentang belajar. Ya, belajar bahwa kita bisa tepat pada waktunya, tepat waktu istilahnya. Itu kan kita belajar berangkat tepat waktu. Ya, kemudian kita juga belajar disiplin dalam mengajar. Itu juga termasuk disiplin. Ya, dan disiplin yang lain. Kita di sini sama-sama belajar ya untuk mencoba belajar disiplin waktu terutama ya. Ketika pagi misalkan, apalagi sekarang sudah diterapkan absensi ya, pinjer. Ya, ketika jam 7 harus, sebelum jam 7 sudah harus berada di sekolahan seperti itu ya. Nah, itu salah satu ya untuk cara untuk kita bisa disiplin. Kemudian ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, nilai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia. Ya, pasti ketika kita menanyakan kepada seorang anak, pasti anak juga memiliki tujuan, memiliki cita-cita ke depan, betul tidak? Ya kan? Nah, tujuannya pasti satu dengan yang lainnya berbeda. Ya, tujuan yang ingin dicapai setiap individu karena berbeda-beda, kita sebagai pendidik harus bisa mengarahkan sesuai dengan tujuan apa yang mereka inginkan, seperti itu. Ya, kita mengarahkan Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa seperti seperti zaman dulu ya. Kita kalau zaman dulu yang saya rasakan, kadang guru itu seperti memaksakan kehendak. Misalkan ya, pelajaran matematika, anak harus bisa perkalian seperti ini. Ya, dipaksakan. Ada anak yang memang suka dengan matematika, yang pikirannya mungkin bisa nyantolan, cepat nyangkep, mungkin akan senang, mungkin akan. Bagi yang dianggap kurang misalkan, itu akan menjadikan beban. Kadang anak suka nggak berangkat malahan, lebih baik tidak berangkat karena akan ada matematika. Ini kan berarti sesuatu yang harus kita ubah. Berarti kita tidak boleh memaksakan kepada anak. Ya, kita sesuaikan porsinya. Ya, kita sesuaikan porsinya sesuai dengan kemampuan daripada si anak. Boleh menggunakan nanti misalkan anak yang lambat bisa ada tutor sebaya atau teman sejawat, teman-temannya yang bisa membantunya. Jadi akan lebih menyenangkan pembelajaran itu. Ya. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini dari Gayet Gosen. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ada 5. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong dan kreatif yang keren. Ya, ini profil pelajar Pancasila yang sedang digembar-gemborkan supaya murid kita itu bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya disesuaikan dengan apa? Ya, dengan agamanya masing-masing. Ya, sesuai dengan agama
dan kepercayaannya. Alhamdulillah di SD kita 100% ya siswa kita beragama Islam ya. Kemudian mandiri, anak lebih mandiri lagi ya, lebih tidak selalu mengandalkan orang tua seperti itu dan seterusnya. Kemudian slide berikutnya yaitu ini teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Sampai di sini ada mungkin yang ditanyakan, barangkali yang ditanyakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini berupa motivasi eksternal. Ya, contoh pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, misal ada guru, seorang guru memberikan tugas pada anak suruh mengerjakan soal di kelas. Ya, apabila tidak mengerjakan, anak tersebut mungkin akan mendapatkan hukuman, betul? Ya, nah ini kalau nanti ada hukuman, pasti anak tidak merasa nyaman. Ya, supaya nyaman bagaimana? Nah, nanti. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, motivasi ini termasuk motivasi eksternal dari luar. Ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contoh, ya, contoh motivasi eksternal mendapatkan imbalan. Contoh kita berangkat pagi-pagi supaya apa? Supaya misalkan kemudian sudah dihemat tuh bapak kepala sekolah. Nah, gitu ya. Nah, terus apa lagi? Motivasi itu kan dari luar, ya, supaya dapat imbalan kita kan. Ya, selain itu apa lagi? Selain dipuji sama bapak kepala sekolah, biar kita tidak nanti dipotong gajinya misalkan dan sebagainya karena sudah pakai pinter, ya. Nah, kalau pinternya terlambat kan nanti bisa dipotong ya TPP-nya seperti itu. Nah, itu bisa. Itu motivasi dari eksternal, dari luar, ya. Kita melakukannya karena ada sesuatu yang diinginkan dari pihak luar pada kita. Nah, kemudian yang terakhir untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu merupakan motivasi internal. Ini yang perlu kita tanamkan, ini yang motivasi internal. Kalau eksternal kadang seperti ini. Sebetulnya mungkin ini di kelas juga sudah Bapak Ibu sudah banyak melakukan. Ya, ketika anak bisa mengerjakan sesuatu, pasti Bapak Ibu kasih hadiah, betul? Ya kan? Bapak Ibu pasti memberikan hadiah. Ya, Bu Rina mungkin di kelas 6, siapa yang bisa mengerjakan matematika, Pak guru kasih permen misalnya, atau uang misalnya. Nah, itu sebetulnya perbuatan yang salah seperti itu. Ya, anak ketika mau mengerjakan, ketika ada sesuatu, ya, sesuatu yang diharapkan. Ini yang perlu kita rubah, ya, biar motivasinya bukan dari luar tapi dari dalam. Kadang anak itu di kelas bisa saja mengharapkan sesuatu, tapi yang tidak akan menjadikan beban, ya, menjadi beban pikirannya. Ya, sih cuma diberi terus, saya kan menjadi beban yang tidak bisa. Ini yang perlu kita rubah. Ya, posisi motivasi itu harus berasal dari dalam dirinya sendiri. Ya, tujuan disiplin positif ini. Ya, jadi anak tidak usah mengharapkan imbalan, ya, tetapi anak sudah terbiasa, ya, seperti membuang sampah pada tempatnya. Itu ini biar kelihatan sama Pak Guru membuang sampahnya ini tapi atas dasar kesadaran, ya, muncul dari dalam diri sendiri, ya. Supaya lingkungan
bersih, saya harus membuang sampah. Itu harus ada dalam diri. Jadi tidak usah ngoprak-ngoprak terus sebetulnya. Kalau sudah ada motivasi internal seperti itu, ya. Nah, ini yang pertama akan kita bahas, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini motivasi dari seperti tadi yang sudah dicontohkan. Ketika kita berangkat pagi-pagi, ya, kita kan supaya tidak terhindar dari hukuman, ya, hukuman dari bapak kepala sekolah atau hukuman dari tadi dari absennya, ya, dalam pengurangan jumlah KPP-nya dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain atau penghargaan. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapat pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Ya, seperti tadi sudah dicontohkan, mereka itu melakukan ketika apa yang akan mereka dapatkan setelah melakukan seperti itu, ya. Kemudian yang menghargai diri sendiri. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Jadi menghargai diri sendiri. Ya, kita berpakaian saja, ya. Berpakaian kita menghadiri acara, misalkan acara apa, rapat atau apa. Ketika kita berpakaian layaknya sebenarnya rapi lah, minimal rapi. Berarti sama saja dia sedang menghargai terhadap dirinya sendiri. Coba kalau berpakaiannya compang camping robek, ya, sama saja dia tidak menghargai dirinya sendiri. Ya, kita berpakaian bagus, rapi, wangi, ya, jadi itu kita menghargai kepada diri kita sendiri. Jangan berpakaian rapi tapi pikirannya supaya dilirik sama cewek atau cowok gitu kan. Nah, jangan seperti itu, ya. Berpakaian rapi karena kita sudah sadar bahwa kebutuhan akan hal itu menjadikan kita bisa menghargai terhadap diri. Oke, Bapak Ibu, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, berarti merdeka tidak hanya terlepas dari perintah. Ya, kita betul bebas, ya, terbebas. Akan tetapi, ya, juga cakap membuat atau memerintah diri sendiri. Ya, memerintah untuk kepada diri kita sendiri. Lanjut, kemudian, nah, ini ada tindakan guru beberapa. Kemudian ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku, ya, kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, ya kan? Ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemana konsekuensi? Bagaimana konsekuensi? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian ya di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Oh ini karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu hukuman. Ya, ada hukuman konsekuensi. Nah, ini tadi dijawab Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ya, seperti tadi. Ya, anak jika anak terlambat, karena akan dihukum mengelilingi lapangan, itu sebuah hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, anak menumpahkan air di meja, ya itu karena kesalahannya dia, ya karena terlalu mungkin terburu-buru atau lari-larian. Jadi konsekuensinya apa? Harus membersihkan ruang kelas tersebut, mengeringkan tempat tersebut. Itu konsekuensi. Dan seterusnya ini banyak perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dari dosen, ya itu restitusi. Nanti ada sebuah video tentang restitusi yang akan kita saksikan bersama. Ya. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya. Kalau restitusi tadi itu misalkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu sebuah hukuman, kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan, ya pilihannya. Misal ini contohkan ya seperti tadi, jika anak ada berangkat terlambat ke sekolah, anak biasanya kan langsung dihukum. Tapi kalau restitusi itu menanyakan kembali, ditanyakan apa alasannya terlambat, sudah betul tidak, sudah sesuai keyakinan tas kita tidak bahwa datang terlambat itu merupakan keyakinan tas kita. Nah ini anak dibalik, maksudnya anak supaya berpikir supaya bisa menemukan solusinya, ya supaya bisa berangkat tepat waktu seperti apa, bisa memperbaiki, ya bisa memperbaiki kesalahannya. Jadi kita tidak boleh langsung menghukum kepada itu yang dinamakan restitusi. Ya. Kemudian saya ambil contoh di itu korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan dan korban mendapatkan ganti. Itu jika restitusi korban akan mendapatkan ganti. Gantinya berupa apa? Ya, dalam restitusi gantinya berarti sebuah solusi dari permasalahan yang ditimbulkan tersebut. Ya, jadi anak berbuat salah, di situ anak harus bisa memecahkan masalahnya sendiri. Ya, apa penyebab dari permasalahan tersebut. Ya, kemudian lanjut, ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri,
Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ciri-ciri dari restitusi. Ya. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita Nah, itu budaya positif itu ada lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Oke, nah ini berupa yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Nah, kesepakatan kelas, ya, datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan tertib. Ya, ini merupakan sebuah kesepakatan kelas. Ya. Kemudian ada lagi kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman. Ini merupakan sebuah kesepakatan kelas. Kenapa harus seperti ini? Ya, kenapa harus seperti ini? Harus ada kesepakatan. Mungkin ada yang bisa menjelaskan kenapa harus berubah kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas. Berarti biar antara siswa sama guru itu sepakat. Jadi nanti kalau ada salah satu yang melanggar punya konsekuensi. Iya, betul sekali. Iya, kalau sudah merupakan suatu kesepakatan, ya, kesepakatan di dalam kelas, berarti kan itu sudah merupakan sesuatu yang disepakati. Anak itu seperti apa mau di kelas? Apakah tadi misalkan datangnya tepat waktu? Kalau sudah disepakati, nanti yang tidak datang tepat waktu bagaimana? Ya kan? Ya, itu karena sudah disepakati. Bahkan menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah juga ini karena sudah disepakati, berarti kita semuanya harus bisa menjaga kebersihan di lingkungan sekolah atau bahkan yang lebih kecil di kelas seperti itu ya. Tapi adanya konsekuensi nantinya ya, seperti itu. Kemudian berikutnya nih, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini merupakan suatu keyakinan. Kelas apa bukan ini? Nah, ya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini merupakan yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ya. Ya, ini selalu kembali buku tempatnya, berarti melatih supaya anak itu bertanggung jawab. Ya, jadi sepakati. Ya, sepakati berarti buku yang dipinjam, baik itu di lemari atau di meja atau dimanapun, ya harus dikembalikan ke tempat semula. Nah, ini keyakinan kelasnya, yaitu melatih tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Ya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, ini menghormati orang lain dan berkomitmen dan seterusnya. Ya, ini kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah disebutkan, bahwa ada kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Itu kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk bertahan hidup, ya, adanya kasih sayang, ya, kasih sayang sesama manusia, ya, bukan yang lain, ya.
Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Nah, dalam 5 posisi kontrol itu yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ya. Nah, kalau penghukum, ya, misalkan menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya. Kemudian gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, nanti ada itu ya. Gitu. Nah, hasilnya apa? Anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong dan lain sebagainya untuk menghindari hukuman. Ya, dalam hukuman ini nanti akan ada bekas dalam pikiran anak itu akan berbekas. Ketika kita mendapatkan hukuman dari guru, itu pasti anak akan berbekas. Seperti kita, ya Pak Guru juga pernah merasakan sendiri, saya juga merasakan sendiri. Ketika saya dihukum ketika waktu SMP itu masih ingat sampai sekarang, udah berapa puluh tahun, ya, tapi masih ingat. Padahal itu bukan murni dari kesalahan sendiri, tapi sama mendapatkan konsekuensi hukum itu akan teringat, ya. Kemudian posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah, ya, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak seperti itu. Nah, ibu sangat kecewa, ya, bapak sangat kecewa. Ini berarti kita itu sebagai pembuat rasa bersalah kepada anak, karena ini seolah-olah merasakan bersalah dengan perbuatannya. Kemudian sebagai teman membuat alasan-alasan untuk murid, ayolah lakukan demi ibu atau demi bapak. Nah, ini sebagai teman, ya. Kemudian sebagai pemantau, ya. Pemantau ini apa peraturannya yang sudah diatur, dia melihat, kita sebagai melihat saja, ya, sebagai pemantau. Ketika ada anak misalkan di luar, ada yang tidak tertib, kita pantau, ya. Kemudian baru kita panggil anak tersebut. Kemudian sebagai manajer, nah, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, ya. Posisi yang paling bagus, ya, kita di sini adalah sebagai manajer. Nah, autor sendiri kan, ibu, manajer itu seorang pemimpin. Nah, kita memimpin murid-murid kita yang ada di sekolahan. Jadi kita tidak boleh menghukum, ya. Kita tidak boleh langsung menghukum, tidak boleh ini. Kita yang paling bagus itu adalah posisi sebagai manajer. Jadi menguatkan kembali dari pribadi anak tersebut, ya. Tidak mencari-cari kesalahan, tapi mencari solusi dari permasalahan yang ada. Oke. Contoh pernyataan-pernyataan berikut. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi pembuat orang merasa bersalah, ya. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Ini posisi sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini sebagai pemantau. Dan kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini sebagai manajer. Manajer itu mengembalikan kembali supaya anak tidak merasakan memiliki rasa bersalahnya, ya. Berarti mengembalikan supaya anak itu menyelesaikan permasalahan dan menemukan solusi dari penyelesaian masalah tersebut. Ini kemudian angka segitiga restensi. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk segitiga, bukan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu ada yang pertama menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan. Ini yang pertama, ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Menstabilkan identitas dulu, ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak itu jangan sampai merasa ketakutan terlebih dahulu ketika melakukan kesalahan. Kita stabilkan dulu identitasnya, ya. Misalkan anak tersebut
tertidur di kelas. Kan biasanya ada yang tertidur di kelas atau ada yang mengganggu di dalam kelas, pasti ada. Ya, semua orang pasti ya, itu digali dulu nih apa, menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Dari kita jangan bareng ya, semua orang pernah melakukan hal seperti itu ya. Kemudian kamu juga bukan satu-satunya dan lain sebagainya, digali lah pertanyaan. Kemudian menanyakan keyakinan ya, hal seperti itu apakah sudah sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas kita ya. Kemudian kamu mau menjadi orang yang seperti apa ya, sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita. Yang terakhir adalah memvalidasi kebutuhan ya. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ini biasanya kan kenapa kamu bisa dalam pelajaran bisa tidur? Kami kira anak punya alasan. Apakah semalam mungkin habis begadang? Apakah mungkin habis mainan HP? Apa mungkin ada acara keluarga? Kita kan tidak tahu. Jadi tidak boleh menghakimi bahwa anak itu langsung dimarahin juga. Ya, karena itu istilahnya ditanyakan dulu. Ya, alasan mengapa bisa tertidur di dalam kelas. Kemudian kita tanyakan, ya, untuk solusi dari permasalahan tersebut. Kalau sudah ketemu, kita tanyakan solusinya. Sudah baik apa belum? Bagaimana kamu bisa memperbaiki masalah ini? Ya, tuh. Ini segitiga restitusi. Ya. Menstabilkan identitas. Ya, misalkan yang dulu berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Itu menstabilkan identitas. Ya. Kemudian validasi kebutuhan. Ya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Itu sebuah pertanyaan untuk memvalidasi kebutuhan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah atau di sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Nah, ini contoh-contoh pertanyaan menanyakan keyakinan. Nah, nanti saya juga sudah membuat video restitusi. Nanti selamat pagi kamu Tiara. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini kamu Tiara? Maaf, Pak, saya kurang baik. Bahkan hari ini saya datang terlambat. Apa yang menyebabkan kamu Tiara terlambat hari ini? Semalam saya ikut ibu menghadiri pengajian, Pak. Sampai pulang ke rumah larut malam. Oh, ya wajar ya kalau itu pengajian dengan ibu ya, karena acara pengajian itu mungkin sampai larut malam sehingga kamu Tiara bangunnya kesiangan ya. Iya, Pak. Saya ikut karena penceramahnya
kan saya sering ikuti di YouTube. Saya tidak sadar pulang larut malam sehingga bangun kesiangan dan datang terlambat ke sekolah. Nah, coba kita lihat ya. Sekarang kamu datang terlambat ke sekolah. Menurut kamu kira-kira sudah sesuai dengan prinsip dan keyakinan kamu tidak? Tidak, Pak. Saya malu. Nah, terus apa yang menjadi keyakinan dan prinsip yang belum sesuai dari kamu? Mungkin saya belum bisa disiplin waktu, Pak. Datang terlambat ke sekolah dan belum bisa menghargai guru. Kamu yang meyakini tidak menjadi siswa disiplin itu salah satunya datang tidak terlambat. Saya meyakini, Pak, karena itu merupakan kunci sukses kemudian hari saya. Nah, sekarang kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Jika ada acara pengajian selain tidur, maka saya tidak akan ikut. Saya lebih baik istirahat di rumah dan saya akan memasang alarm agar tidak ada kesiangan lagi serta bisa berangkat ke sekolah pagi-pagi. Baik, bagus sekali. Apa yang solusi yang sudah kamu tawarkan, sehingga kedepannya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah, alias tepat waktu ya, dan juga bisa bertanggung jawab. Terima kasih, Pak. Sama-sama kamu Tiara, silakan kembali. Tiara, saya kelas 3 SD Negeri Pendai 2, Kecamatan Kersada, Kabupaten Brebes. Saya setuju dengan cara ini karena saya bisa memperbaiki kesalahan saya bawa kesiangan dan datang terlambat. Ini adalah solusi yang menurut saya baik untuk dilakukan karena kembali lagi kepada keyakinan saya sendiri. Waalaikumsalam, silakan Kak Saila, silakan duduk. Kak Saila, tahu kamu kenapa Pak Guru panggil ke sini? Tidak. Nah, kamu kalau tidak tahu, Pak Guru kasih tahu ya, kenapa kamu dipanggil ke sini. Tadi Pak Guru lihat waktu istirahat, kamu makan jajan, tetapi bungkusnya kamu asal buang saja. Kamu merasa tidak tadi? Iya, Pak, makanannya enak sekali. Jadi saya sampai lupa akan bungkusnya asal buang saja. Oke, Pak Guru paham. Makanan yang kamu makan itu terasa enak dan lezat ya, sehingga kamu tidak menyadari kalau bungkusnya asal buang saja. Nah, perbuatan kamu itu sudah baik apa tidak? Tidak, Pak. Nah, coba kita lihat ya, barusan kamu membuang sampah sembarangan. Menurut kamu itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Nah, keyakinan kelas apa yang tidak sesuai itu? Mungkin saya tidak bisa mengurus kegiatan sekolah. Nah, sekarang kamu sudah tahu bahwa perbuatan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini? Nah, solusi apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan membuang sampah pada tempatnya dan tidak akan mengulangnya lagi. Saya akan disiplin dalam segala hal untuk membuang sampah supaya sekolah kita akan kelihatan bersih. Baik, bagus sekali solusi ya yang kamu tawarkan tadi, sehingga kedepannya ya kamu dan teman-teman kamu mungkin akan menjadi siswa yang lebih disiplin serta bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Ya, Pak. Nah, sekarang kamu bisa kembali keluar, bisa lanjutkan istirahatnya. Saya kelas 3 SDN Pendai 02, Kecamatan Kersada, Kabupaten Brebes. Penyelesaian masalah saya sudah tepat sekali. Saya tidak dihukum, akan tetapi diingatkan akan keyakinan dan prinsip yang saya yakini. Saya setuju dengan cara tersebut. Saya meyakini tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.
Baik anak-anak, sebelum kita mulai ke pembelajaran, marilah kita membuat kesepakatan kelas. Karena kesepakatan kelas merupakan budaya positif, ya, hal-hal yang baik sehingga nanti setelah disepakati kita sama-sama melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab, dengan kesadaran sendiri, jangan terpaksa. Nanti Pak Guru akan bagikan kertas, silakan nanti kamu menuliskan kesepakatan kelas apa yang diinginkan, ya. Nah, ini Pak Guru bagikan. Untuk ininya nanti kamu bisa menempelkan kesepakatan kelas ini untuk yang sebelah barat nanti bisa ditempel sebelah sana di yang hitam, ya. Untuk yang sebelah timur bisa ditempel ke kertas yang biru, ya. Nah itu silahkan dituliskan, itu ada lemnya, nanti bisa ditempel. Nulisnya jangan kebalik, di lemnya, ya, jangan nanti nempelnya kebalik, ya. Silakan yang sudah dapat dituliskan ininya, hal apa yang ingin, ya, disepakati di dalam kelas, hal apa saja, ya. Nah itu ada lain yang sampai berbalik. Ya ini kan ada lain itu yang lain, berarti kamu tulisnya yang ada lengketannya, ya. Silakan yang sudah dapat bisa langsung menuliskan kesepakatan kelasnya apa saja, ya, menurut kamu yang hal-hal yang tidak boleh dilakukan, ya. Nanti bisa kamu laksanakan. Kalau sudah silakan langsung bisa ditambahkan di sini. Yang sudah. Yang sebelah barat berarti ke sebelah hitam. Ya, silakan tulisnya terserah kamu. Reno udah Reno? Terserah mau lurus mau miring boleh. Nah, boleh mau miring juga boleh, yang penting nanti bisa ditempel. Mau berdiri juga boleh. Ya. Terus ini nulisnya apa? Iya, ini kalau ditempel ya, ditempel di sini ya, tempel ya. Silahkan ditempel. Nah, gak usah dikasih nama. Yang sudah nempel langsung duduk. Dan silakan duduk, yang sudah duduk. Ya. Sebelah timur sudah semua. Sebelah timur sudah semua. Nah, ya. Yang sebelah barat silakan duduk kalau sudah. Ya, sudah duduk. Baiklah. Coba duduk semuanya yang sudah. Nanti Pak Guru akan bacakan hasil kesepakatan kelasnya, ya. Coba dengarkan. Ini ada yang pertama, jangan main bola di kelas. Tidak boleh bermain drum band. Kemudian tidak boleh membuang sampah di laci. Ya, tidak boleh apa ini? Terlambat masuk kelas, ya. Tidak boleh makan di dalam kelas, ya. Tidak boleh mencoret-coret meja atau kursi. Nah, ini sebelah sini silakan. Sebelah sini sekarang, ya. Yang sebelah barat, ya. Di sebelah barat ada tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh berantem, betul, ya. Kemudian ini sama. Nah, tidak boleh makan dan minum saat sudah masuk atau sudah belajar, ya.
Ya, inilah kesepakatan kelas yang sudah kamu buat ya. Di antaranya banyak sekali yang sudah Pak Guru sebutkan. Nanti tolong ya Pak Guru minta kerjasamanya untuk dilaksanakan. Harus datang dari hati. Gak boleh terpaksa. Ya, kiranya itu untuk kesepakatan kelas nanti bisa dilaksanakan dengan baik untuk di kelas 3 khususnya. Ya, nanti kita lanjutkan untuk pembelajaran. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa bersama-sama melaksanakan budaya positif di sekolah kita agar anak didik kita atau murid kita lebih baik lagi perilaku, tindakan maupun yang lainnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.